تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian kata beliau, haddatsana Utsman ibnu Abi Syaibah, Utsman bin Muhammad bin Ibrahim bin Utsman al-Absi al-Kufi. Qala haddatsana Waki' ibnu al-Jarrah. Ini imam besar lain ya. Sekarang antum banyak mengenal para imam ya. Ya. Ini ulama-ulama besar ini. Ini Waki' bin al-Jarrah, ini gurunya Imam Syafi'i. Antum pernah dengar bait syair Imam Syafi'i berkata, "Syakautu li Waki'in su'a hifdhi, farsyadani ila tarkil ma'asi, wa qala innal ilma nurun wa nurullahi la yuqda li 'asi." Kata Imam Syafi'i, saya adukan kepada Waki' jeleknya hafalanku. Ya, kalau Imam Syafi'i mengadu jelek hafalannya, kira-kira kita bagaimana? Ya. Maka Waki' memberikan pesan, hendaknya engkau meninggalkan maksiat. Karena ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya itu tidak diberi kepada orang yang bermaksiat. Iya, dan itu pesan Waki' bin al-Jarrah rahimahullah kepada Imam Syafi'i. Karena Waki' bin al-Jarrah ini hafalannya itu luar biasa. Diakui oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad bilang, Waki' hifdhuhu tab'un wa nahnu hifdhuna takalluf. Kata Imam Ahmad, Waki' bin al-Jarrah itu hafalannya itu tabiatnya, pembawaannya seperti itu. Kalau kami ini hafalannya memaksakan diri, nanti dipaksa-paksa baru hafal. Kalau Waki' tidak, memang pembawanya dengar hadits langsung hafal, dengar hadits langsung hafal, gampang sekali. Kalau kita tidak, nanti kita ulang-ulang baru kita hafal. Jelas ya? Nah, ini Waki' bin al-Jarrah rahimahullah. Waki' bin al-Jarrah bin Mali Abu Sufyan Ar-Ru'asi Al-Kufi, itu nama lengkapnya. Dan beliau ini di biografinya ahli ibadah ya, beliau ahli ibadah. Sebenarnya kalau kita baca riwayat-riwayat ini, baca per hari satu persatu, itu lebih bagus sebenarnya. Saya bisa bicara masalah rawi, kisah hidupnya, sejarahnya, ya, tentang ibadahnya, hari-hari kehidupannya. Banyak yang bisa diceritakan. Tapi kalau ada orang seperti ini kan, yang dimaksudkan antum kenal secara global. Dan kenal para ulama itu banyak sekali. Ilmu itu lautan. Orang-orang yang menyandangnya itu sudah berlalu gunung-gunung yang besar. Yang perlu kita kenal itu para ulama. Iya. Jangan sampai hidup di masa sekarang cuma melihat orang bisa menyebut nomor ayat kanan dan kiri sudah heran. Ya. Jelas ya? Padahal itu bukan hal yang istimewa. Bahkan kalau kalian penuntut ilmu itu aneh sebenarnya. Karena ayat-ayat itu tidak ada di kalangan ulama dahulu itu menyebut ayat pakai nomor-nomor. Sebab di dalam menghitung ayat-ayat itu berbeda sesuai dengan perbedaan qiraatnya. Ya, Al-Fatihah saja misalnya. Ya, qiraatnya penduduk Kufa, Bismillahirrahmanirrahim, dihitung ayat yang pertama. Dari selain penduduk Kufa, kebanyakannya itu tidak dihitung ayat yang pertama. Ayat yang pertama Alhamdulillah. Jadi sebut nomor ayat ini dibacaan siapa? Nomornya kan bingung nanti. Ya kan? Karena itu tidak ada ulama yang menyebut nomor. Yang disebut langsung ayatnya. Itu satu sudut. Sudut yang kedua, yang dimaksudkan itu menyebut nas ayat itu ibadah. Membaca Al-Quran namanya. Kalau menyebut nomor bukan ibadah. Sudut yang ketiga, kebiasaan seperti itu berasal bukan dari umat Islam. Biasanya itu penghafal kitab-kitabnya itu. Karena dia tidak bisa hafal kitabnya, dia cuma sebut nomor-nomornya aja. Itu di selain umat Islam. Kalau umat Islam tidak, ditanya dalil dia sebut ayatnya, dia hafal betul ayat-ayatnya. Jelas ya? Baik. Nah, begitu metode. Makanya saya selalu bilang, ilmu itu jangan melihat dari penampilan orang, tapi lihat metodenya. Ini berasal dari jalannya Nabi dan para sahabat atau tidak? Berasal dari ulama salaf atau tidak? Karena ilmu itu mengalir kepada kita itu melalui jalur mereka. Maka kita harus melihat bagaimana metode mereka di dalam mengajarkan. Baik. Iya.
Jadi ini Waki' bin al-Jarrah ya sekilas. An Sufyan, dari Sufyan. Sufyan di sini siapa? Sufyan ada dua kemungkinan. Ada Sufyan ibnu Uyainah, Abu Muhammad al-Hilali al-Makki, dan ada kemungkinan Sufyan bin Said bin Masruq, Abu Abdullah al-Thawri al-Kufi. Antum pilih yang mana? Nggak bisa memilih. Enaknya yang mana? Ya. Kalau kaidah riwayat itu pasti, tidak mungkin. Ya pasti. Jadi kalau Waki' meriwayatkan dari Sufyan, itu pasti Sufyan ats-Tsauri. Ya. Ini murid-murid seniornya Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri itu punya murid-murid senior. Ya, seperti Waki' bin al-Jarrah, Abdurrahman bin Mahdi, Yahya bin Sa'id al-Qattan. Ya, dan di tingkatan itu. Kalau kita lihat rawi-rawi itu meriwayatkan dari Sufyan, itu pasti Sufyan ats-Tsauri. Tapi kalau kita lihat misalnya Ali bin al-Madini meriwayatkan dari Sufyan, itu Sufyan ibn Uyainah. Jelas ya? Itu Sufyan ibn Uyainah. Nah, itu kaidah umumnya di ilmu rawi. Dan kadang ditulis oleh para ulama satu bab khusus, bagaimana membedakan antara Sufyan ibn Uyainah dan Sufyan ats-Tsauri. Al-Iraqi itu di At-Taqyid wal Idah, di syarah terhadap Ibnu Salah, beliau kasih rincian perbedaan antara dua Sufyan. Perbedaan antara dua Sufyan. Ucapan bagus sekali dalam hal itu. Jadi antum lihat ya, dalam kaidah yang seperti ini aja, para ulama itu punya dalam hal yang seperti ini aja, nama rawi mereka punya kaidahnya. Punya kaidahnya. Apalagi masalah-masalah besar. Masalah-masalah tata negara. Masalah-masalah yang terkait dengan akidah dan keyakinan. Masa tidak ada kaidahnya? Masa tidak jelas? Tidak mungkin. Iya, tidak mungkin. Sebenarnya semuanya jelas, cuman belajarnya itu dari mana, itu aja masalahnya. Kalau belajar dari guru tidak jelas, ya tidak jelas juga hasilnya. Tapi kalau diambil dari guru yang benar cara belajarnya, maka hasilnya juga akan bagus insyaallah ta'ala. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, an Abi Hazim, insya berlalu Salaman bin Dinar, an Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu an-nasu bi khairin ma ajalul iftar. Terus menerus manusia di atas kebaikan selama mereka menyegerakan buka puasa. Selesai dua hadits dan satu athar terkait dengan keutamaan menyegerakan buka puasa. Bahkan 3 hadits ya, Abu Hurairah dihitung 2 hadits ya. Baik. Ini semuanya keutamaan ya. Menunjukkan bahwa itu amalan yang dicintai oleh Allah. Kalau dicintai itu sudah jelas. Kalau dia diperintah, dianjurkan menjadi ciri pembeda agama, ciri tampaknya agama, itu pasti hal yang dicintai oleh Allah. Iya. Dan ini keutamaan-keutamaan besar di dalam sunnah menyegerakan buka puasa.